Jadi kayaknya lebih ke apa ya, gaijiness, tapi gaijinnya itu mesti yang dekat dengan kebarat-baratan gitu. Misalnya bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini mungkin agak sedikit lepas dari Iya. pembicaraan queer ya. Isu warna kulit ini kan sebetulnya juga tidak hanya terjadi di komunitas gay saja kan, maksudnya Jepang secara umum seperti itu nggak sih Mas? Kalau misalnya Secara umum itu saya nggak berani bilang karena takutnya jadi generalisasi. ya, betul. Tapi ini dari pengalaman saja ya, dan ini memang saya kemarin baru bikin penelitian juga yang didasari dari pengalaman-pengalaman para mahasiswa UI yang baru pulang exchange program dari Jepang itu. Ada pengalaman yang mirip, yaitu kalau misalnya lagi kumpul kumpul ryugaksei gitu ya, sama para mahasiswa Jepang diketemuin gitu ya. Itu kalau misalnya ada ryugaksei yang kulit putih gitu ya, dari Eropa misalnya gitu, dari Amerika Serikat gitu, itu langsung datang ke mereka gitu. Ya. Sedangkan kalau misalnya Asia gitu, misalnya Asia Tenggara, apalagi ada beberapa mahasiswa saya itu pakai jilbab gitu ya, itu seperti tidak menarik aja gitu. Adapun yang datang tapi juga, nah itu mahasiswa saya yang pakai jilbab, dia bilang sebenarnya saya ini orangnya open sensei, tapi nggak mungkin mereka tuh berhati-hati sama saya gitu. Jadi apa yang mereka tanya-tanya, apa yang mereka omongin ke temennya yang bule, itu berbeda sama pada saat dia ajak ngobrol. Pembicaranya jadi sangat-sangat trivial gitu kan. Jadi ada rasa lebih ke out of curiosity gitu mungkin ya. Iya, lebih kayak, oh kamu tuh nggak minum sake ya, yang kayak yang sangat-sangat basic seperti itu gitu ya. Padahal pembicaranya bisa lebih menarik, cuman karena dia pakai jilbab aja, oh dia beda lah pengalamannya sama orang-orang kulit putih ini. Jadi kayaknya memang untuk sebagai representasi itu lebih dipentingkan yang orang-orang kulit putih atau yang kulit hitam gitu ya, yang hitam sekalian gitu. Jadi yang kulitnya seperti kita itu less interesting gitu lah buat mereka. Kalau dari pengalaman saya dan orang-orang yang baru exchange sih seperti itu. Kemudian ini dengan tadi kita minum hierarki dan juga tipe yang ideal juga seperti itu. Tadi kan saya bilang bahwa tipe ideal yang di komunitas gay di Jepang itu kan seperti yang tadi sudah disampaikan begitu kan, yang yang tipe bear dan apa segala macamnya. Nah, apakah hierarki ini juga ada kayak berpengaruh nggak sama tipe ideal itu tadi? Berpengaruh karena ini lebih kepada motif ekonomi juga sih. Jadi sebetulnya kalau di dalam sudut pandang neoliberalisme ini, jadi komunitas gay ini kan mereka sudah terlanjur bikin tipe yang ideal itu seperti apa gitu. Nah akhirnya mereka itu dijadikan sebagai contoh, misalnya dijadikan talent gitu ya. Nah teman saya yang rambutnya pink ini, dia juga peneliti gitu, dan dia disertasinya tentang drag queen, komunitas drag queen di Jepang, dan dia mengkritisi adanya kecenderungan gaikokujing mana nih yang boleh menjadi performer gitu. Jadi dia itu sangat-sangat mengkritisi, dia sendiri orang Inggris, tapi dia melihat house-nya ini nih, House of Kinky ini, tempat para drag queen ini, itu mereka punya kriteria-kriteria ideal untuk performer gitu ya. Jadi orang yang bisa menjadi performer drag queen itu ya orang asing gitu. Karena katanya kalau orang Jepang itu nggak akan seasik kita. Karena mereka itu terlalu tunduk sama norma, ada banyak filternya gitu. Oke. Sedangkan kalau kita kan kalau ngomong unfiltered katanya gitu. Kemudian juga dengan bahasa Jepang pun kita bisa katanya gitu. Kemudian pokoknya kita sangat lebih dekat lah dengan aspek-aspek drag gitu ya. Karena kalau misalnya ada yang tahu, drag queen itu, drag show itu kan terkenal
mengglobal itu dari RuPaul's Drag Race ya. Itu sangat mengglobal dan Jepang pun kalau melihat drag queen itu pasti ke RuPaul's Drag Race. Yang memang bahasa Inggrisnya itu kan banyak sekali, bukan slur sih, tapi ada seperti istilah-istilah yang memang khusus digunakan di dalam dunia queer gitu, dan orang Jepang tidak bisa relate dengan itu gitu ya. Kemudian kalau orang Asia Tenggara ada orang Filipina, kemudian ada orang Malaysia menjadi drag queen juga. Tapi ya itu menurut teman saya yang peneliti ini, mereka itu secara sikap dari gaya berbicara itu sudah sangat mengikuti yang di RuPaul's Drag Race, even di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kayak ini kalau misalnya kita mau menjadi performer yang dibayar gitu di bar di Jepang itu kamu harus menjelma menjadi si orang barat itu gitu. Kamu akan kehilangan identitas. Itu juga sama seperti misalnya di dalam gerakan sosial gitu ya, pokoknya orasi gitu. Itu cenderung queernya itu harus yang terlihat tanda petik normal ya, gitu. Jadi misalnya laki-laki gay gitu, harus laki-laki gay yang terlihat yang ya normal gitu, seperti shakaijing atau orang-orang yang bermasyarakat pada umumnya gitu ya. Tidak boleh yang misalnya rambutnya diwarnain gimana gitu, tidak boleh yang ngomongnya kelemar-kelemar gitu. Karena kalau misalnya orang laki-laki yang queer gitu ya, kelihatan banget queerness-nya, kemudian mereka orasi, ayo kita harus melihat hak-hak asasi manusia untuk para kelompok LGBT ini. Itu ada ketakutan bahwa saya nggak mau ikutan, soalnya orasi aja kayak begini gitu. Jadi secara posisi itu kan juga diuntungkan kan orang-orang yang makin mendekati pada hal-hal yang hegemonis, misalnya seperti cowok yang benar, kemudian perempuan yang masih terlihat seperti perempuan, kemudian juga kalau misalnya di drag show yang menjadi tokoh influential itu harus yang kebarat-baratan. Nah itu mereka yang diuntungkan gitu. Sedangkan yang di luar kategori itu mereka bisa tidak survive bahkan di dalam komunitas queernya sendiri. Jadi itu adalah hubungan bagaimana identitas imposter gitu ya, itu bisa menjadi modal untuk survive di dalam komunitas ini. Gitu. Menarik. Terus kemudian ini kan tadi kan kita membicarakan dalam konteks queer dalam konteks komunitas gay gitu ya. Terus kemudian untuk dinamika komunitas yang lainnya sebagaimana, misalnya komunitas lesbian, kemudian trans, itu apakah sama atau bagaimana? Kalau lesbian sejujurnya saya kurang tahu ya, karena memang saya tidak meneliti komunitas lesbian. Walaupun ada sahabat saya dia lesbian gitu. Kalau lesbian itu lebih tidak terlihat ya, tidak terlihat gitu ya. Karena kan memang kalau perempuan sama perempuan kita tahu mereka bisa aja gandengan tangan gitu lebih biasa gitu ya. Tapi ada juga yang obvious nih ya. Yang obviousnya itu adalah perempuan lesbian itu yang dandannya seperti laki-laki jadinya gitu. Ya. Nah itu yang yang lesbian yang terlihat, tapi itu pun tidak bisa digeneralisasi. Oh pasti dia yang dominan gitu. Ya. Kalau soal trans, ini sebetulnya gak diakui sih gitu. Jadi saya juga ada junior saya yang trans, dia belum melakukan operasi transisi gitu. Ya. Dia S1-nya di Todai gitu. Pas S1 di Todai itu dia namanya masih pakai nama laki-lakinya gitu ya. Kemudian dia ke Kobe University buat S2-nya karena memang ada profesor yang khusus di bidang queer di dalam masyarakat Jepang. Dan
kebetulan di universitas saya itu ada profesor yang mau mengurus transisi identitas. Jadi bagaimana universitasnya itu bisa mengakui bahwa si junior saya itu bukan laki-laki tapi perempuan, walaupun dia belum melakukan operasi transisi, gitu ya. Dia apa ya? Memang ada usahanya dia untuk terlihat sebagai perempuan yang feminin, yaitu rambutnya dibob. Tapi suaranya itu masih suara laki-laki, dia belum ada buah dadanya. Pokoknya secara fisik seperti laki-laki tapi pakai bob saja, gitu ya. Kemudian dia juga pas kemarin wisuda dia pakai furisode, ya, seperti mahasiswi yang lain gitu. Dan itu dia masuk ke dalam berita juga, berita lokal sih, berita Kobe itu bahwa sekarang Kobe University inklusif. Jadi ada ini si teman saya, junior saya yang lulus dengan nama perempuannya gitu. Kemudian memang itu diurus oleh salah satu dosen saya gitu. Dan penelitiannya dia memang adalah diskriminasi yang didapat oleh transpuan dan trans pria di Shushoku Katsudo, job hunting di Jepang itu ya. Jadi memang karena kan kalau shukatsu kita tahu di Jepang itu sangat-sangat rigid ya. Betul. Kalau laki-laki harus seperti ini gitu, penampilannya. Kalau perempuan mesti seperti itu gitu penampilannya. Nah kemudian bagaimana dengan anak-anak trans gitu? Nah itu tadinya trans kalau di Jepang kalau mau diubah si seibetsunya itu harus sudah operasi transisi. Jadi alat kelaminnya sudah berubah gitu. Tapi kan itu biayanya sangat-sangat besar dan itu saat di Shushoku Katsudo tidak semua perusahaan bisa terbuka gitu. Dan sekarang junior saya itu sudah kerja di perusahaan Jepang, perusahaan besar. Tapi perusahaannya itu menerima dia merasa seperti token gitu. Karena sekarang kan Jepang sedang ada program SDGs itu ya. Dan program SDGs itu salah satunya adalah harus setara. Semua identitas gender dan seksualitas harus mendapatkan kesempatan yang sama. Dia masuk, kemudian dia seperti cuma sebagai bagian representasi aja gitu kan untuk icon. Dia merasa seperti itu gitu kan. Pas saya ketemu terakhir, tapi dia pun menggunakan kesempatan itu. Oh ya udah dari perusahaan ini saya bisa dapat uang banyak dan saya nanti akan bisa operasi transisi seperti itu. Jadi memang ada hubungan antara kapitalisme dengan identitas ini. Gitu. Oke. Berarti secara dari sisi pemerintah sendiri, standpoint-nya berarti mereka tidak ada isu ya sebenarnya dengan komunitas queer dan yang ada di Jepang ini. Termasuk berarti kan mereka juga memfasilitasi untuk perubahan identitas juga begitu kan? Bahwa perubahan identitas itu dimungkinkan secara sebenarnya kalau secara undang-undang itu yang diskriminatif itu paling hanya pasangan homoseksual yang menikah itu tidak bisa dijadikan satu koseki ya. Jadi memang LGBT itu queer itu dijadikan sebagai scapegoat-nya tingkat populasi yang menurun. Kemudian nah kan kita tuh mesti mengimpor banyak tenaga kerja tuh gara-gara LGBT. Bukan itu masalahnya gitu. Jadi ada kecenderungan juga yang sebetulnya ini salahnya pemerintah yang tidak memfasilitasi kepunyaan anak gitu ya. Tapi akhirnya ini gara-gara LGBT juga nih seperti itu tuh ada. Tapi memang tidak ada kebijakan yang memang seperti mengopresi queer itu tidak ada gitu ya. Makanya kan orang-orang yang Asia Tenggara itu yang queer Asia Tenggara ke Jepang, walaupun mereka tahu bahwa misalnya mereka punya partner di Jepang, partner sesama jenis gitu ya, mereka tidak akan diakui secara hukum, tapi berpikirnya at least saya tidak akan diapa-apain di Jepang. Orang-orang tidak akan dipersekusi sama saya. Nah itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Tadi kan dari sisi pemerintah, tapi kalau dari masyarakat umum secara luas bagaimana terhadap komunitas gay Jepang? Maksudnya komunitas queer Jepang. Terhadap orang Jepangnya sendiri ya, orang Jepang yang dalam komunitas queer ya, bukan orang asing yang
ada di Jepang begitu ya. Apakah mereka bisa menerimakah atau gimana? Kalau ini pertanyaannya sulit untuk dijawab ya, karena memang kan seperti yang kita tahu, masyarakat Jepang itu orang-orangnya tidak terlalu ekspresif dalam mengemukakan pendapat ya. Kayak kalau misalnya punya pendapat yang berbeda, kayaknya disimpan dulu deh, kayak gitu. Bukan menggeneralisasi, tapi memang ya sistemnya seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat misalnya dari di bulan Juni itu kan biasanya ada Pride event gitu di Tokyo atau misalnya di Kyoto gitu, di Osaka. Itu mereka melihatnya sebagai parade aja, sebagai sebuah event, tapi belum sampai ada perkataan-perkataan bahwa oh ini LGBT mau mempropaganda. Gitu. Itu kalau suara masyarakat yang menghakimi LGBT itu saya jarang terdengar. Kalau di YouTube itu biasanya ada ya banyak orang-orang Jepang yang melakukan social experiment gitu ya, kayak Takashi gitu-gitu. Apa menurut Anda mengenai para LGBT di Jepang? Itu mungkin bisa dijadikan salah satu acuan. Tapi memang kalau dari pengalaman para queer di Jepang itu tidak ada diskriminasi dari masyarakat Jepang sendiri. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana di komunitas queer sendirinya itu ada diskriminasi yang tidak dibilang diskriminasi. Gimana? Diskriminasi, sebenarnya diskriminasi. Tapi tidak dianggap sebagai diskriminasi, tapi itu dianggap sebagai kewajaran. Misalnya yang saya bilang tadi ya, misalnya kenapa sih mesti kalau orang Jepang, orang Indonesia itu kalau misalnya mereka tidak straight, mereka gay gitu, harus menjadi seperti ini, seperti itu gitu, harus ngikutin normnya orang Barat. Jadi kritik yang kami ajukan itu adalah politik how to be LGBT. Itu yang dibikin oleh para migran-migran queer yang ke Jepang. Seakan-akan, oh kalau misalnya kamu queer, kamu harus punya identifikasi seperti ini, seperti itu, gitu. Nah itu sangat buruk ya, karena itu sebetulnya makin mengubur apa queerness yang dimiliki oleh negara-negara kita. Misalnya di Indonesia pun sebetulnya sebelum Belanda masuk, itu kita sudah punya identitas non-hetero, yaitu identitas queer. Di Jepang pun juga sama, misalnya legenda Yamato Takeru seperti itu kan juga sebetulnya sudah memperlihatkan queerness, tapi kita tidak melabeli itu sebagai trans, sebagai apa gitu. Ya memang beda saja gitu, dan itu harusnya yang kita reclaim, tapi iming-iming libertas atau kebebasan dari Barat itu yang sebenarnya mengaburkan kita untuk reclaiming apa yang sebenarnya kita punya dari dulu. Wah, justru jadinya keluar dari kata queer itu sendiri ya. Jadi LGBT gitu. Iya. Oke. Terima kasih banyak Mas Aldi sudah meluangkan waktu di Japan Scope Podcast Edition. Nanti kami tunggu kedatangannya lagi di podcast selanjutnya Mas ya. Ini sangat menyenangkan. Thank you Mas. Oke, sahabat JF semua, itu tadi satu sesi yang menarik dengan Mas Aldri. Dan kami yakin bahwa nanti akan ada sesi-sesi berikutnya yang jauh lebih menarik lagi di podcast JF Jakarta yang lain. Dan terima kasih, dan teman-teman jangan lupa untuk follow podcast JF Jakarta. Teman-teman juga bisa mengikuti informasi yang paling update tentang program-program JF Jakarta di Instagram dan juga X @JF_Jakarta dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!